Naka tu pajolanya anakani hana mila ati dapangawi langama binuya lodu alino kakinya ngarato arani. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa secara pribadi untuk kita masuk di dalam ibadah. Kita naikkan doa pribadi dalam saat teduh. Ibadah Minggu Advent ketiga saat ini dikuduskan oleh Allah pencipta langit dan bumi, yang dalam setianya yang kekal tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam penuh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian ini dari Yesaya pasal 12. Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi sabda Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita sambut dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 58 bait yang pertama. Tuhan Maha Kasih yang ilahi, dan kata-kata selanjutnya. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui pelanggaran kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah pencipta, penyelamat, penyelenggara hidup ini, yang dalam kasih dan kuasa-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami, khususnya seminggu yang telah kami lewati. Kami mengucap syukur, karena kalau bukan campur tangan Tuhan, siapakah kami yang dapat melalui hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan. Tapi saat ini kami pun menyadari bahwa dalam hari-hari hidup yang Tuhan izinkan kami jalani, khususnya seminggu yang telah kami lewati, sebagai manusia yang lemah, yang terbatas ini, tidak jarang kami jatuh dalam pencobaan. Kami menuruti keinginan kami sendiri, melalaikan akan perintah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dalam kerinduan kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, kami mohon dalam perendahan diri kami, ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi ini. Dan dengan pengampunan-Mu,
kami layak menikmati persekutuan ini dan mendapatkan berkat dalam persekutuan ini. Ya Allah Bapa di sorga, inilah kami dalam kesungguhan kami memohon kasih pengampunan, dan kami mohon dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 37 bagian B bait 1. Batu karang yang teguh kau tempatku berteduh, dan kata-kata selanjutnya. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, berita sukacita, berita pengampunan, berita anugerah dari Tuhan bersama-sama kita ucapkan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita menyambut berita anugerah ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 64 bait 2. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus, dan kata-kata selanjutnya. Sungguh besar kau Allahku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Saya ajak kita membaca berbalasan. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil dan sidang jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat-ayat genap. Judul perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang manusia, baiklah kita sadar berbagai iman dan kasih, dan berkokohkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga dan tidak tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini, dan mari kita menyambutnya dengan pujian yang tadi Namila Ati kita nyanyikan bait 2. Toma kakana rahina yanatana napudaya. Toma kakana rahina yanatana napudaya. Baik kekasih-kekasih Tuhan,
Saya ajak kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan dan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 mulai dari ayat 39 sampai 56. Jadi ada dua perikop. Mulai dari ayat 39 sampai 56. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur karena kembali kami mendapat kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kami membuka diri kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, kami mengerti, dan Roh Kudus Tuhan yang kami percaya menopang kami di dalam kami melakukan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari layakkan hamba-Mu ini dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan datang dan berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya bacakan bagi kita Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, kita masuk minggu Advent ketiga, dan khotbah dari minggu Advent pertama sampai nanti tahun baru itu diberikan dari sinode atau dari BPMS. Tetapi di kelas Yonokaka tentu tidak membaca semua, karena telah melakukan persiapan juga pengerja sekelas Wonokaka untuk melihat secara konteks kita di
Wanu Kakak ini. Kekasih-kekasih Tuhan, Minggu Advent adalah momen di mana kita merenungkan tentang Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan yang telah datang dan yang akan datang. Tuhan yang telah datang lewat bayi Natal. Dan Tuhan yang akan datang dalam Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan dalam momen ini tentu kita merenungkan tentang persiapan hati kita. Sejauh mana kita mempersiapkan hati kita menyambut Natal. Maka khotbah-khotbah di Minggu Advent menjadi hal yang sangat penting dalam persiapan hati itu. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang persiapan hati itu penting karena apa? Karena kita sedang menghadapi hidup yang tentu tidak baik-baik saja. Tidak hanya ada tawa, tidak hanya ada kesenangan, kegembiraan, tetapi juga kita menghadapi hidup yang penuh tantangan, di mana di sana ada pergumulan, ada kesedihan, bahkan duka cita. Kita tahu bersama, beberapa waktu lalu secara Indonesia, kita turut merasakan duka, peristiwa tragedi bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. Bahkan merambat sampai ke Nanggro Aceh Darussalam. Ratusan orang meninggal. Keterpisahan antara keluarga yang meninggal dengan yang hidup, tentu yang hidup merasakan duka yang sangat mendalam, bahkan beberapa mengalami rasa trauma. Secara psikologis banyak yang stres. Karena itu di sana banyak hal yang dibutuhkan. Tidak saja soal makan minum, tempat tinggal, tetapi juga masalah batin, masalah rohani, masalah iman. Kenapa? Karena saat-saat yang paling sulit seperti itu, sebagai manusia orang bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa ini harus terjadi? Beberapa waktu lalu juga kita bersama-sama ada di dalam pergumulan dengan keluarga di Laboya, di mana ada banyak rumah yang terbakar, rumah adat yang sudah masuk situs. Kita tahu pasti di sana tidak saja orang dewasa, apalagi bahkan anak-anak. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka merasa bahwa ada kenangan yang hilang di rumah tempat mereka dibesarkan. Tidak mudah menghadapi hari-hari dalam perjalanan iman. Dan kita sendiri ikuti di Jemaat Pemada kemarin peristiwa yang tiba-tiba yang buat kita kaget. Tuhan, ini anakmu majelis, kok Tuhan ambil dengan cara seperti itu? Bisa ada pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menunjukkan bahwa sebagai manusia kita protes. Tapi itu baik. Kenapa? Karena kita bertanya kepada Tuhan. Meskipun dalam bentuk protes, kalau itu disampaikan kepada Tuhan, maka masih ada relasi, ada hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak semuanya mampu kita pahami. Tidak semuanya mampu saya dan saudara-saudara kendalikan. Kita punya keterbatasan. Tapi kita percaya bahwa ada kekuatan yang besar, yaitu Tuhan Allah yang Esa, sekaligus yang kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar kendalinya, di luar pengetahuannya,
di luar kehendaknya, tidak mungkin ada yang terjadi. Terus kalau itu terjadi, kita mau menjawab apa? Saya juga takut untuk menafsir kejadian-kejadian yang di luar kemampuan saya. Karena kita manusia terbatas. Terus apa yang menjadi pegangan kita? Apapun persoalan yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi di dunia ini, yang pasti Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Yang pasti keselamatan tidak ada di tangan alam semesta, di tangan orang lain sesama. Keselamatan hanya ada dalam tangan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, sekali lagi, kepada siapa kita menengadah, kita berseru, kita bersandar, tentu tidak lain kepada Tuhan yang kita imani dalam Yesus Kristus. Maria, dia dalam pergumulan. Pergumulannya apa? Karena dia dalam status bertunangan dengan Yusuf, tetapi dia hamil. Dalam budaya Yahudi saat itu pertunangan belum 100% sah untuk hidup sebagai suami istri. Jadi belum boleh punya anak. Ada tahapan lanjutan perkawinan yang sah yang dilakukan, yang baru di situ bisa untuk hidup sebagai suami istri sebagaimana mestinya. Karena itu maka tekanan yang ia rasakan tidak mudah. Ya bagaimana kalau sampai orang-orang ini mereka mengejek saya. Waktu itu kan perut masih kecil kan. Tapi kalau sudah semakin besar, orang semua sudah lihat. Maria tidak dapat lagi menyimpannya itu dalam hati. Karena secara fisik sudah nampak. Tidak gampang dia berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak gampang dia berhadapan dengan tradisi yang ada saat itu tentang status pertunangan. Dan tentu dia juga memikirkan tentang Yusuf. Bagaimana nanti tanggapan Yusuf? Bagaimana keluarga Yusuf? Bagaimana keluarga saya? Itu pergumulan yang sangat berat. Tapi dalam gumul itu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan menggiring untuk Maria ini pergi bertemu dengan Elisabeth. Dan perjumpaan mereka itu kekasih-kekasih Tuhan bukan perjumpaan biasa, tetapi satu perjumpaan yang membawa sukacita di tengah kemelut yang ada. Maria, saya percaya bahwa dia tentu penasaran saat Tuhan bilang pergi ke Elisabeth. Karena di sana Elisabeth ini kabarnya kan dia sudah hamil juga. Tapi dia ini kan sudah oma, sudah nenek. Kok bisa hamil? Karena itu dia pergi untuk melihat kenyataannya seperti apa. Tapi sampai di sana hal luar biasa terjadi. Langsung kegembiraan, sukacita dari Elisabeth ini menyambut Maria. Bahkan bayi yang ada dalam perut Elisabeth pun melonjak. Kenapa dia melonjak? Ya secara tafsiran ya ini karena dia berhadapan dengan apa yang ada dalam kandungan Maria, yaitu Mesias itu sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, sukacita yang besar yang dialami oleh Elisabeth tentu juga menjadi bagian yang sungguh dialami oleh Maria. Itu kita lihat dari nyanyian.
Pertama, yang menyanyi, yang memuji Tuhan itu adalah Elizabeth, tetapi kemudian diikuti dengan nyanyian oleh Maria. Kekasih-kekasih Tuhan, nyanyian yang dinaikkan ini mungkin tidak sama dengan yang seperti kita nyanyikan. Seperti kalau kita menyanyi tadi dalam liturgi, bisa saja kita menyanyi, ya menyanyi biasa. Tapi ini nyanyian yang betul-betul lahir dari penghayatan yang sungguh akan karya Allah. Dan seharusnya juga seperti itu. Dalam kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita betul-betul mendalami, karena dalam setiap nyanyian gerejawi ada pengajaran yang sungguh di situ. Kalau kita menyanyi dalam kesungguhan hati, merenungkan makna kata-katanya, kita akan merasa di situ ada satu relasi, hubungan dengan Tuhan. Namila atina himuri. Kalau kita renungkan betul, kita nyanyikan, ya, dengan kita namila atina himuri. Itu kan kita tidak merasa. Jadi menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan harus betul-betul itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Di situ baru kita merasakan ada sukacita, ada penguatan. Dan apa yang kita nyanyikan itu, dia akan juga berdampak bagi orang lain. Nyanyian yang dinyanyikan oleh Elizabeth, meskipun sedikit, tetapi itu membawa sukacita bagi Maria, sehingga Maria juga mulai bernyanyi. Dan nyanyian yang disampaikan oleh Maria tentu juga membawa dampak bagi Elizabeth. Jadi pertemuan mereka ini bukan sebuah perjumpaan biasa. Perjumpaan yang mungkin kalau kita pikir ya hanya untuk mungkin mau cerita-cerita curhat, untuk supaya kasih kurang beban atau kasih hilang stres, tidak. Tetapi di situ perjumpaan yang betul-betul berujung pada puji-pujian. Pertanyaan pentingnya, perjumpaan yang kita lakukan seperti apa selama ini? Kiranya lewat firman Tuhan ini perjumpaan-perjumpaan kita, baik itu dalam rumah tangga, anggota keluarga, dengan tetangga, maupun dengan siapa di tempat kerja, di sekolah, atau di mana kita berada, bertemu dengan sesama kita. Perjumpaan sesaat atau perjumpaan yang agak lama dalam bertamu. Di situ seperti apa yang biasa terjadi. Lewat firman Tuhan ini tentu kita harapkan itu perjumpaan yang pada akhirnya ada saling penguatan, yang membawa sebuah sukacita tersendiri. Dan sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Bahagia sangat bergantung pada keadaan, tapi sukacita tidak bergantung pada keadaan. Dalam keadaan sulit pun kita tetap bisa merasakan sukacita. Karena kalau kita menghadirkan di situ Tuhan, Roh Kudus akan membuat kita memahami sukacita seperti apa yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Dan kekasih-kekasih Tuhan, kita juga terus belajar untuk merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sederhana sekali atau kecil sekali di tengah tantangan yang ada. Kita perlu untuk melihat cara kerja Tuhan. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena persoalan-persoalan besar terkadang menutupi pikiran kita untuk berkat-berkat yang kecil kita pandang, yang sederhana yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita hanya terbentur pada masalah-masalah yang besar. Padahal Tuhan sediakan banyak jalan keluar untuk masalah-masalah kecil, sehingga tidak menambah masalah lagi bagi kita. Jadi ada alasan untuk kita membangun sukacita di dalam Tuhan. Ada alasan untuk kita membangun pujian di hadapan hadirat Tuhan. Saya bersyukur Bapak Mama, karena saya melihat hari ini ada perubahan yang luar biasa. Dari segi fisik, tapi juga dari segi, meskipun belum maksimal, dari segi komitmen. Karena
dengan sudah mulai dipasang granit ini, menunjukkan bahwa kita tetap memberi waktu dalam keadaan kita punya pergumulan dan berbagai-bagai kesibukan aktivitas yang ada. Lebih bersyukur lagi ke depan. Kalau ada yang bertanya, aduh jangan sampai ada kerja di gereja, mama, insya tidak bisa ikut ini, tolong dulu bawa air minum dulu di sana. Kalau itu kan terjadi luar biasa kan. Ya oke lah, mungkin minta maaf. Bapak Ketua Panitia bilang, ya sudahlah, yang lalu itu mau bagaimana lagi. Tapi ini kita menghadapi ke depan. Mari kita dalam keadaan-keadaan sulit, kita coba bangun itu. Kenapa kekasih Tuhan? Karena kita bayangkan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Maria. Tidak mudah. Tetapi ia berjalan begitu jauh, mendaki kan ini pegunungan, untuk menemui Elizabeth. Itu semangat yang besar dalam tantangan hidup yang sedang ia rasakan. Pasti kita mampu itu. Jangan pikir yang kemarin-kemarin. Mungkin ya sudahlah itu kemarin itu. Amin sudah. Tapi masih ada hari-hari ke depan ini. Bangun komitmen lagi. Selamat mempersiapkan hati kita di minggu Advent yang ketiga untuk menyongsong minggu Advent keempat dan juga Natal. Tuhan memberkati kita dengan firman yang memberkati kita semua. Amin.